ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada amalan yang sangat luar biasa yang Allah tawarkan buat kita dan untuk memudahkan kita mendapatkan ridho Allah dan memasukkan kita ke dalam surga. Sholawat sama Nabi banyak udah. Ya. Kalau sholat kita enggak banyak, puasa kita enggak banyak, sholat kita mungkin belum ada tadaburnya, enggak ada khusyuknya, haji kita belum banyak, mungkin haji kita karena pengen dipanggil haji doang, belum mampu kita seperti orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'akthiru minas salati 'alan nabi. Katanya perbanyak sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung nih Pak. Ya. Kita punya kemuliaan yang enggak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Jadi sholawat yang banyak. Berapa paling banyak sehari? Gopek 1000 dah bisa. Gampang banget cari yang pendek, sholawatnya cari yang pendek. Jangan yang panjang. Sholawat yang dinilai banyaknya bukan panjangnya. Panjang itu berantakan bacanya salah. Ya. Yang pendek, iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pendek. Lebih pendek lagi ada apa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu bisa 1000, bisa 2000 dalam sehari. Ya. Itu yang memudahkan orang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amal yang lain tetap diperiksa. Ya. Tetapi sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang akan menjadikan lebih mudah lagi dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak nanti cerita-cerita tentang keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sedikit daripada kita beda. Kita lanjutkan. Ya. Wa bihi thalathuna mau'idhah, arba'atun akhbar, wal baqiyat adzab. Wa na'na bil akhbar aqul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kitab ini Nasairul Ibad ini ya banyak sekali akhbar. Akhbar itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwal, ya ucapan-ucapan atau hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bil athar, dan ada athar. Apa itu athar? Aqwal sahabah wa tabi'in. Jadi athar itu adalah ucapannya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in, dan para tabi'in, pengikut-pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in datang setelah para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhu, katanya, fal maqlatul ula minal mubahirat, atsaniyah ma rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab ini mengatakan khoslatani, ya, dua perkara ini, ya, penting benar ini. La syai'un afdal minhuma, enggak ada yang lebih mulia, enggak ada yang lebih afdal dari dua perkara ini. Tadi kalimatnya kalau udah dibilang afdal, ini udah paling hebat. Ya, afdal ini isim tafdil, yang artinya paling atau lebih, seperti kalimat akbar. Akbar artinya apa? Maha besar, lebih besar. Kalau kabir besar, tapi kalau akbar lebih besar, gitu. Ya. Itu isim tafdil namanya.
Hasan artinya apa? Hasan baik, bagus. Kalau ahsan lebih bagus. Jadi ini lebih gitu. Ya. Kalau fadl keutamaan, kalau afdal lebih utama. Jadi dua perkara ini kata Rasulullah lebih utama dari yang lain. Yang lain kalah gitu. Yang lain di bawahnya. Minhuma apa itu keduanya? Al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kalau nggak ada iman, nggak bakal dia dapat kebahagiaan di akhirat. Ya. Karena sifat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan diberikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah waktu di dunia. Dan kalau kita baca basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ya, semuanya di alam dunia ini dikasih nggak sama Allah? Dikasih, Pak. Yang beriman dikasih, yang nggak beriman dikasih juga sama Allah. Ya. Yang maksiat dikasih sama Allah. Dikasih apa? Dikasih nikmat yang banyak sama Allah di dunia ini. Yang beriman dikasih nafas sama Allah. Yang maksiat bernafas kan? Bernafas. Yang beriman dikasih makan sama Allah. Yang maksiat tetap juga dikasih makan sama Allah. Tetapi Ar-Rahim, penyayangnya Allah, sayangnya Allah hanya untuk orang-orang beriman kelak di yaumil kiamat. Dan itu gak dikasih buat yang lain. Jadi iman ini penting banget, kudu dijaga. Ya. Jangan sampai iman ini tergadaikan dengan perkara-perkara yang sifatnya sementara. Sifatnya sebentar, fana. Belum lagi alam barzah, maka dirasakan dulu tuh siksa. Maka perlu tuh kita kiat-kiat untuk mengokohkan iman kita. Ya. Kiat-kiat untuk menguatkan iman kita atau memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Tadabbur Quran. Ya. Kita baca Quran nggak setiap hari? Pak, baca Quran nggak setiap hari? Baca. Kalau baca alhamdulillah. Tadabbur. Ya. Cari tahu maknanya. Paling nggak artinya dah. Ya. Tapi jangan dicari-cari masalahnya gitu. Ntar akhir diperdebatkan. Gak usah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra. Suruh apa itu, Pak? Baca, bukan bikin berantem itu Quran. Debat sana, debat sini, dan judroannya disuruh apa? Baca, Iqra. Bukan beritanya begitu. Baca, biar berpahala. Ada untuk Quran, cari maknanya. Di situ ada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ juga ada hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau imannya kuat, yang lain lewat. Yang lain lewat. Lihat imannya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Gak bisa diganti, gak bisa diganti. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ditawarin. Ya. Apa yang ditawarinnya? Macam-macam. Sampai Rasulullah katakan kepada pamannya, wahai pamanku, ini orang-orang Yahudi seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan perjuanganku dalam Islam, kata Rasulullah.
aku akan mati di dalamnya. Itu Rasulullah SAW. Bayangkan matahari mau diletakkan di tangan kanan dan rembulan dan kiri. Seandainya itu orang Yahudi mampu buat itu, tetap Rasulullah SAW nggak bakal tinggalkan terus seperti itu imannya Nabi Muhammad. Ditularkan kepada para sahabat-sahabatnya. Sayyidina Bilal, ya, ketika beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia apa yang Sayyidina Bilal? Diikat, diterik matahari, ditindih batu-batu besar badannya, dicambuk. Apa Sayyidina Bilal bilang? Ya. Ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang esa, Allah yang esa. Itu. Ya. Karena kenikmatan yang mereka dapatkan nanti adalah kenikmatan di akhirat yang besar. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali peringatan Allah dan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cirinya orang yang beriman gimana kita? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila dia berzikir, ingat, disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajilat qulubuhum, hatinya getar. Ya. Ketika disebut asma Allah, hatinya getar. Getarnya apa? Takut. Ya. Takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan siksa-siksa nanti yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lebih besar kecuali Allah. Ya, dibacain ayat suci Al-Quran, dengerin orang baca Quran, hatinya getar. Itu ciri orang beriman. Wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan. Begitu juga kalau ditunjukkan kebesaran Allah, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, imannya nambah. Ini alam semesta. Ayatnya Allah, Pak. Iya. Ayat kauniyah. Nih, alam semesta, itu langit enggak ada tiangnya. Pikirin. Bisa manusia bikin langit? Kagak bisa. Ya Pak, kita bikin mesin dulu pakai tiang tingkat. Dan kalau nggak ada, rumah nggak ada tiangnya gimana? Tapi Allah, langit nggak ada tiangnya. Ya, suruh pikirin tuh kita, tafakur di situ tuh. Ya, tafakur. Ya. Iman semakin bertambah. Melihat kebesaran Allah, musibah yang ada, gempa bumi dan lain sebagainya yang terjadi di muka bumi ini, itu semua tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa tuh? Tafakur tuh akan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah. Nah, semuanya kembali nanti sama kita sendiri itu Pak. Ya, kembali sama diri kita sendiri. Kita nggak ditanya keimanan orang lain, yang ditanyakan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar dijaga ini iman, ya. Jangan sampai lemah. Sampai-sampai Rasulullah SAW di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan jadidu imanaku. Kata Rasulullah, perbaharuilah iman-iman kalian. Ya. Sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami? Fa'akthiru min qawli la ilaha. Perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Lamnya dipanjangin tuh la ya. Tiada Tuhan, tiada la ilaha, tiada Tuhan katanya yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Udah kali ini udah mantap tuh di dalam hati kita, dalam diri kita, sambung balik kita yang paling dalam mulai lewat. Ya, jadi nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi rasa takut. Iya, takut miskin, takut ini, takut itu nggak ada lagi, karena udah yakin. Iya, semua urusannya diurus sama Allah Subhanahu wa
Urusan makan kita siapa yang ngurus? Allah. Ya, rezeki kita siapa yang ngurus? Allah. Tinggal kita kuatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak yang pertama. Jadi iman ini yang lebih afdal dari yang lain, dan iman yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah bersabda, kalau khatib Jumat kan suka berkata tuh Pak, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Islam juga agama yang bawa Nabi Muhammad, yang menjadikan seseorang itu mengenal Allah, yang menjadikan seseorang imannya tambah kuat, Islam. Wala tamutunna, pesan Allah, jangan kamu mati, kata Allah, illa, kecuali wa antum muslimun. Selamat tuh dia tuh. Ya. Jangan kamu keluar dari dunia ini mati kecuali kamu bawa Islam. Nah, kalau Islam pasti ada imannya walaupun dikit. Karena iman orang kadang-kadang naik turun gitu Bapak. Ini sekarang lagi ngaji naik banget betul. Diceritain neraka takut, ya. Diceritain azab kubur takut, ya. Semangat buat ibadah, nggak tahu ntar ada pulang nonton bola atau main mana, turun lagi. Itu imannya kita tuh Pak. Yang kusu wa yazidu. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Itu imannya manusia. Ya, tapi kalau imannya malaikat istiqomah terus begitu aja udah. Ya. Kalau imannya para nabi yazidu wa la yanqus. Orang-orang yang beriman, yang wali-wali Allah, para aulia, ya, yazid wa la yanqus. Nambah terus, enggak kurang-kurang. Ya makanya diuji, tapi semakin kuat. Kalau kita diuji, memblek. Itu kita imannya. Iya. Kadang lagi senang aja di mana lagi imannya turun. Iya. Tapi biasanya manusia iman kuatnya biasanya kalau lagi kebiasaan kalau lagi susah. Yang kedua adalah ya, yang lebih afdal dari yang lain adalah wanaf'u lil muslimin. Ya, memberikan manfaat atau dirinya menjadi orang yang manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi hidupnya nggak hidup sendiri ya. Iya, dia punya faedah buat orang lain. Makanya ulama-ulama tuh ngajarin tuh kalau kita mau tidur dia berdoa, ya Allah biar besok saya jadi orang yang manfaat buat orang lain. Jadi ada sesuatu kejadian yang sekiranya bisa menyulitkan orang lain, saya bisa bantu. Ya. Kadang-kadang amalan yang kecil ini Pak yang juga bisa menjadikan seorang mudah untuk masuk ke dalam surga Allah atau membantu orang. Bikin orang senang aja, itu perlu surur fi qulubil mu'minin katanya. Memasukkan kebahagiaan di hatinya orang mukmin itu pahalanya besar. Ya. Nggak usah pakai duit. Kita punya teman nih, ya, lagi sumpah, ya, kita dapat dia senang, ya. Gembira kalau kita yang datang dia senangnya luar biasa. Itu aja pahalanya besar tuh Pak. Nggak pakai duit, nggak pakai yang lain. Apalagi buat kopi pisang goreng, tambah senang nih, girang. Bawain, kalau bisa kalau dibawain apa, tambah senang dia. Ya. Itu pahala dalam alam barzah nanti. Seorang lain dia gak bakal takut. Ini kebaikan apa yang mau memberikan? Ya. Nah, diceritakan usul kita, itu kebaikan masuk ke dalam alam barzah, namun dia sampai si main nanya, mana anta? Itu siapa? Ana amaluka fid dunya. Saya amalku di dunia ketika kamu bisa bikin orang girang. Lagi sumpah, tiba-tiba datang temannya, dia senang. Tadi yang mukanya ditekuk 12, gembira dia datang. Tuh Pak, perkara kecil tuh Pak. Tapi ada lagi yang lebih bisa bikin manfaat buat orang. Ya, Nabi sampai ngingetin sama kita. Ya.
Ketika di dalam surga Rasulullah SAW melihat orang bolak balik dalam surga saking senangnya. Yatana'am, yataqallab, bolak balik di surga saking senangnya Pak dalam surga. Orang amalannya apa kata Rasulullah SAW? Kok kiranya luar biasa. Ternyata amalannya apa Pak? Satu, nyingkirin sesuatu yang bisa menjadikan mudarat buat orang lain. Apa tuh? Duri di jalan, batu di jalan, atau pohon ya yang ya bisa dipapras sama dia jadi orang lewatnya jadi ganggu. Itu amalan yang nggak perlu dengan modal besar. Iya, manfaatnya. Manfaat ibadah ghairul maghdhur ini ibadah yang nggak murni tapi dia punya keikhlasan yang sangat luar biasa. Sampai Rasulullah SAW lihat seperti itu Pak. Ya tenang tuh orang yang sudah bolak balik saking girangnya diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang manfaat banyak di depan kita. Ya. Ada lubang. Ya, yang sekiranya lubang bisa bikin celaka orang, Pak, jadi ditambel. Jangan nungguin Pak RT. Digeroh-geroh dulu baru ditambel. Iya. Lupa di Arab, kalau di Arab Pak, kalau ada lubang sedikit itu orang rebutan Pak, rebutan nambel. Kalau kita rebutan apa di sini? Di sana nggak rebutan, kalau ada yang rusak-rusak, rebutan mereka pada nambelin. Gitu. Luar biasa. Karena pahalanya besar. Orang nggak jadi celaka gara-gara lubang itu kan. Ya. Orang nggak jadi susah gara-gara pohon yang panjang di jalan itu. Ya. Itu anfa'u linnas. Ya. Hidupnya bikin orang yang manfaat. Jadi orang yang manfaat. Yang begitu tuh. Ya. Walaupun amalan ibadah makhluknya nggak banyak. Gitu. Ya kan ibadah ada dua Pak. Ada yang makhluk, ada yang belum makhluk. Iya. Yang makhluk itu yang murni dari Allah dan Rasul. Ya, sholat, puasa, zakat, haji, itu makhluk namanya. Yang belum makhluk yang tadi itu. Tidur aja bisa jadi ibadah. Tidur wajib, makruh, mubah, sunnah, haram Pak. Tidur Pak, tidur hukumnya apa? Sunnah. Mubah. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Iya. Kalau tidur aja tidur gitu, nggak dapat dosa, tidur doang. Ya. Tapi tidurnya kalau diniatkan buat kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi pahala. Itu jadi ibadah yang ghairul maghdhur. Itu Pak. Ya. Makan wajib apa sunnah? Wajib makan dulu kita. Makan dulu kerjaan wajib makan kan. Mubah juga kan. Iya. Nggak disiksa, nggak dapat pahala. Lu mau makan terserah, nggak juga apa-apa kalau nggak disiksa. Iya. Kalau sholat, wah ya main-main. Nggak sholat disiksa. Iya. Gitu. Tapi kalau makan nggak disiksa, nggak makan nggak disiksa. Iya. Nggak makan juga nggak pahala. Tapi kalau makannya diniatkan untuk kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ibadah. Ya kudu makan Pak. Ya kalau nggak makan sakit ntar. Kalau sakit ntar malas ibadahnya. Iya. Kan kita lihat penyakitnya orang sekarang macam-macam. Ya umur udah 40 aja, rasa kurang kan. Ya jadi malas dah ke masjid, mau kaki sakit, semut bulu nempel ya. Semutan ya, semutan. Gitu Pak ya. Makan yang sehat-sehat. Kulu minat thayyibat kata Allah, makan yang bagus-bagus. Ya, kan kalimatnya kulu washrabu walatus 100.000 ya. Ya Pak. Kulu makanlah kalian, makan. Jeda harus makan baru minum. Washrabu minum.
Jangan baru makan langsung minum. Aturannya Rasulullah sebelum itu Pak makan, 10 menit baru minum. Kalau kita kan enggak, berdua suap minum, berdua suapi, enggak kata Rasulullah Subhanahu wa taala gitu. Rasulullah kata, kulu makanlah kalian, washrabu, nah tidak terlalu wala tusrifu, jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang lebih itu enak nggak Pak? Nggak enak, segala sesuatu yang lebih itu nggak bagus, nggak enak. Ya. Makan kekenyangan enak nggak? Nggak enak. Kalau kita mau Ramadan nih, waduh hati-hati tuh Pak. Ramadan hati-hati ketika buka. Ya nafsu kita tuh diuji tuh. Ya hawa nafsu kita kalau Ramadan diuji nggak Pak? Diuji, iya. Kayaknya kalau makan ini bentar buka puasa enak, bener. Dibeli dah tuh. Lihat yang satu lagi beli lagi, di lopis beli ini semuanya dibeli. Yang dimakan satu. Itu hawa nafsu diuji lagi. Ya, jadi biar manfaat seperti ini Pak ya. Iya. Sekecil apapun amalan yang bisa kita manfaatkan buat orang lain, faedahnya juga kerjain deh. Ya. Jangan pakai nyuruh orang kalau buat kebaikan akhirat, jangan pakai nyuruh orang. Ngajak boleh, ngajak boleh. Tapi kalau ada kebaikan tentang akhirat jangan pakai kasih orang. Banyak tuh Pak, yang namanya ini izar. Izar itu mendahulukan di dalam perkara ibadah, nggak bagus. Ini sholat jamaah kan nih, paling bagus sholatnya di mana? Paling afdol sopir depan, jangan kasih orang. Udah itu aja di depan dah, aku di belakang. Harusnya pahalanya didapat, jangan kelas kakak. Dikasih orang, rugi nggak? Rugi. Kalau dalam urusan ibadah, ikhtar itu nggak bagus. Jangan kasih orang. Ya, kita bisa nyikirin, harusnya kuduri, nyuruh orang. Harusnya kita yang dapat, malah orang yang dapat. Iya. Tapi kalau ngojek umpamanya ya, teman kita belum dapat, kasih nggak apa-apa, itu dunia. Ifar itu namanya ifar dalam dunia, nggak apa-apa, bagus. Atau bagi makan, kita mempersilahkan yang lebih tua itu dulu ada makan deh, nggak apa-apa, itu perkara dunia. Tapi kalau masalah akhirat, masalah ibadah, jangan jelek, nggak bagus, harusnya kita dapat enggak. Berlomba-lomba dulu di saf yang paling depan kan ya. Jadi enggak dikasih orang, rugi Pak. Ya. Jadi cari manfaat Pak. Hidup kita sebentar. Ya. Paling 60 70. Kadang-kadang ya 30 juga mati ya. Gitu kan ya. Jadi enggak ada batasannya tuh yang main mati, umur enggak ada batasannya. Tapi Rasulullah SAW ingetin sama kita tuh, umur umatku 60 70. Jadi manfaatin tuh yang kayak gitu tuh. Ya umur kalau udah di atas 40, ya Rasulullah SAW kasih tahu, umur kalau udah di atas 40 akhiratnya lebih banyakin ketimbang dulu. Walaupun boleh tuh mau ngojek lagi, bisnis lagi yang boleh, tapi urusan akhiratnya harus lebih kental ketimbang urusan dunia, karena rawan. Umur segitu banyak sekali umur yang dipanen sama malaikat Jibril. Bener Pak, ini masih enggak bohong. Rasulullah bilang, iya. Tidak atas, alaihim, apabila sampai umur seorang katanya arba'una sana, 40 tahun, falam yadrib khairu syarru, katanya kebaikannya masih kalah sama keburukannya, lebih banyak buruknya ketimbang baiknya. Hati-hati kata Rasulullah SAW. Kalau dia nggak taubat, nggak kembali sama Allah Subhanahu Wa Taala di umur 40 ke atas, kalau mati nggak taubat sekitar umur segitu, lebih baik cemplungin ke dalam neraka. Umur itu awal tuh Pak, umur 40, 50, 60. Rasulullah umur berapa? 63. Makanya sekarang umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari, berapa hari? Jangan sombong, jangan macam-macam. Iya, kenapa? Bentar lagi. Iya, gitu. Jadi cari manfaat. Iya.
yang sekiranya amalan kecil itu Allah ridho sama kita. Kan begitu. Jadi jangan remehin itu perkara-perkaranya kan kecil. Iya. Amalan-amalan kecil ini mah gampang center bisa kerja. Jangan. Belum tentu, kadang-kadang yang kecil aja berat. Berat apa? Berat ngerjainnya ketimbang yang besar. Karena kita apa-apa kita pengen yang banyak yang besar, betul nggak? Itu. Kalau yang kecil enggak. Tapi lihat yang kecil, kalau situ ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mudah seseorang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, man asbaha, dan siapa-siapa orang yang pagi-pagi layan bizulma, ya, dia tidak berniat untuk menzalimi ala ahadin atas seseorang, ghufir lahu. Masuk pagi-pagi bangun tidur keadaan dia berzalim sama orang, dia dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man asbaha yanwihi nusratul mazlum, dan barang siapa yang datang pagi-pagi niat ntar kalau ketemu sesuatu yang bisa saya tolong gitu. Iya. Wa qada'il hajatul muslim, dan dia bisa membantu hajat kaum muslimin, kana lahu ka ajrin hajatin mabruratin. Katanya pahalanya seperti orang yang pergi haji dan umrah, pagi-pagi nolongin orang di pagi-pagi, walaupun kecil perkaranya, pahalanya seperti orang pergi haji dan umrah. Enak apa? Nggak pakai biaya banyak. Ya tapi tidak biaya dalil, kan punya banyak yang pergi haji lagi. Nih saya gampang aja dah, yang ini aja. Akhirnya punya banyak, kontrakannya banyak, tanahnya lebar. Kalau sekolah nggak usah pergi haji yang kecil aja, sayang duitnya. Jangan gitu, ya uang banyak uang berangkat gitu Pak ya. Tapi ini amalan, iya, insya Allah bisa dikerjain Pak ini. Jadi hidup kita jadi manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita sehat walafiat, panjang umur, istiqomah di dalam kebaikan kita. Sekecil apapun itu kebaikan, insya Allah bisa kita kerjakan, karena yang kita harapkan adalah kebaikan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa 'amalan shalihan maqbulan, rizqan wasi'an, halalan thayyiban mubarakan fihi, la du'atin 'alayh. Mubarik lana fil Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan. Waghfir lana dhunubana wa 'inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an, wa fatna min al-afat wa dhunub wal adab, warzuqna husnal khitam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.